Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan saya Muhnur Sotik di channel pendidikan, channel yang mengulas pendidikan, pembelajaran, dan tutorial. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, dukung saya dengan tekan tombol like dan subscribe, dan silakan beri komentar. Inilah pembahasan soal penilaian akhir semester Bahasa Indonesia untuk kelas 9 tingkat SMP MTS. Soal pertama, bacalah teks berikut. Remaja harus mendapatkan pendidikan karakter agar mereka tidak terjerumus pada hal-hal negatif. Melalui pendidikan karakter, remaja dibentuk menjadi remaja yang berprestasi, berakhlak mulia, percaya diri, peduli terhadap sesama, dan santun. Dengan pendidikan karakter, diharapkan remaja akan tumbuh menjadi penerus bangsa yang unggul. Pertanyaannya, gagasan utama paragraf tersebut adalah: apabila kita menemukan pertanyaan yang berkaitan dengan gagasan utama paragraf, maka arah kita pada isi seluruh paragraf. Isi seluruh paragraf bisa terlihat pada tiap-tiap kalimatnya, namun tiap-tiap kalimat yang membentuk paragraf itu dapat disimpulkan melalui kalimat utama. Kalimat utama bersifat umum, maka kita dapat menemukan bahwa kalimat umumnya pada kalimat kedua. Melalui pendidikan karakter, remaja dibentuk menjadi remaja yang berprestasi, berakhlak mulia, percaya diri, peduli terhadap sesama, dan santun. Kalimat kedua ini menggambarkan pentingnya pendidikan karakter bagi remaja. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah jawaban A. Nomor 2, bacalah teks berikut. Dengan pertanyaan, kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor 1, 2, 3, atau 4. Kalimat utama paragraf biasanya terletak pada awal kalimat dan lebih bersifat umum. Maka, kalimat nomor 1 tampaknya adalah kalimat utama. Dengan demikian, berarti kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama, yaitu silem tersusun dari beberapa tipe sel yang berbeda. Silem pada kalimat kedua merupakan penjelasan dari kalimat pertama. Dan kalimat ketiga, penyusun utamanya di sini menjelaskan silem. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban D, yaitu pada kalimat pertama. Selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikan teks berikut. Dengan pertanyaan, keunggulan karya sastra yang terdapat pada teks tersebut ditandai dengan nomor 1, atau 2, atau 3, atau 4. Ketika kita membaca soal, yang pertama harus kita perhatikan adalah bagian pertanyaan. Kita melihat pertanyaannya, keunggulan karya sastra. Keunggulan berarti hal yang positif dari sebuah teks. Kita baca paragrafnya sebagai berikut. Penerbit Wayang menerbitkan buku terbaru yang berjudul Sudah Saatnya Menjadi Penulis Hebat. Buku ini ditulis oleh Bendi Derajat. Judulnya lengkap, bahasanya ringan dan mudah dipahami, serta bermanfaat bagi pembaca. Tampaknya kalimat ketiga ini merupakan keunggulan sebuah karya sastra. Maka jawaban yang tepat adalah kalimat ketiga. Jika kita melanjutkan pada kalimat keempat, akan tetapi buku tersebut menggunakan istilah akademik yang sulit dipahami pembaca awam. Kata sulit dipahami berarti merupakan kekurangan dari sebuah teks. Selanjutnya, soal nomor 4. Bacalah teks berikut. Kalimat yang merupakan kekurangan buku terdapat pada nomor. Soal nomor 4 ini merupakan kebalikan dari soal sebelumnya. Kita bisa mencari kekurangan teks tersebut.
Tampaknya kalau kita membaca satu persatu akan mengalami kesulitan. Kita bisa membaca dengan memindai, artinya dengan cara membaca sekilas. Misalnya, buku ini memiliki daftar simbol yang merupakan kumpulan simbol, atau rotasi beserta penjelasannya yang dilengkapi nomor halaman kemunculannya, tidak menunjukkan kekurangan atau bahkan kelebihan. Selanjutnya, memiliki indeks yang merupakan kumpulan istilah penting yang dilengkapi dengan nomor halaman kemunculan istilah yang disiapkan secara alfabetis. Kalimat nomor 1 dan kalimat kedua, fakta bacaan, bukan merupakan bagian keunggulan atau kekurangan. Kita lanjutkan kalimat ketiga. Gambar yang disajikan pada buku ini tidak berwarna, sehingga bisa saja dapat menimbulkan kurangnya minat para siswa dalam mengkaji buku tersebut. Kata kurangnya minat merupakan kekurangan buku. Kita lanjutkan kalimat keempat. Selain itu, kualitas kertas buku yang digunakan juga kurang bagus. Ada kata kurang bagus, sehingga kalimat ini menunjukkan kekurangan teks tersebut. Dengan demikian, kita bisa menjawab soal nomor 4 ini dengan jawaban kalimat ketiga dan kalimat keempat. Selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan paragraf berikut dengan pertanyaan, kalimat yang berisi pujian penulis terhadap tokoh terdapat pada kalimat nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Kata pujian berarti pendapat penulis terhadap karya sastra atau pada tokoh tertentu. Sebagai contoh bacaannya, setelah melewati perjuangan yang sangat panjang bersama pemuda pejuang lainnya, akhirnya Insinyur Soekarno bersama Muh-Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bahwa kalimat pertama ini merupakan fakta, sehingga bukan merupakan pujian. Pujian harus bersifat opini. Kita lanjutkan ke kalimat nomor 2. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan di depan rumah kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.00 WIB. Ini juga merupakan fakta. Ia juga berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalimat ketiga pun merupakan fakta. Kita lanjut ke kalimat keempat. Kegigihan dan semangat juang Soekarno merupakan bentuk pembelajaran bagi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan. Kata kegigihan dan semangat juang ini merupakan pujian. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah jawaban keempat, yaitu kalimat kegigihan dan semangat juang Soekarno merupakan bentuk pembelajaran bagi generasi muda untuk mengisi kemerdekaan. Kita lanjutkan soal nomor 6 tentang kritikan dalam kutipan. Setidaknya, buku ini dapat menjadi sebuah pedoman praktis bagi para pengajar di sekolah dalam rangka membuat kelas menjadi hidup dan penuh warna, serta belajar dapat dianggap oleh para murid sebagai hal yang menyenangkan. Hanya saja, ada yang sedikit mengganggu, yakni pada tampilan buku itu sendiri yang kelihatan belum digarap secara cukup baik. Kalimat ini merupakan kalimat kritikan. Terbukti masih terlalu banyak pesan sponsor dalam bentuk berbagai kata pengantar. Juga sampul buku yang sangat terkesan seadanya, sehingga kurang mencuri perhatian orang yang melihatnya. Pernyataan-pernyataan kalimat-kalimat terakhir ini menggambarkan tampilan buku yang kelihatan belum digarap dengan sempurna dan masih kurang bagus. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah jawaban D, yaitu tampilan buku itu kelihatannya belum digarap secara cukup baik. Selanjutnya soal nomor 7. Bacalah teks berikut mengenai kalimat berisi keunggulan untuk melengkapi teks tersebut. Dalam paragraf soal berarti ada kalimat yang perlu diisi dengan kalimat-kalimat yang disediakan. Kita harus memilih salah satu dari jawaban-jawaban itu dengan cara menghubung-hubungkan kalimat sebelumnya dan isi paragraf secara keseluruhan. Paragrafnya adalah sebagai berikut. Buku ini disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, terutama oleh anak-anak.
Ilustrasi juga disajikan menarik sehingga penyampaian isi cerita dapat terserap dengan cepat oleh pembaca. Namun, permasalahannya yang ditampilkan masih terlalu sederhana yang biasanya dialami oleh anak SD. Sementara seharusnya buku ini dapat dibaca oleh siapapun. Meski masih ada kelemahan, tetapi buku ini layak dibaca terutama oleh anak-anak. Kita perhatikan pilihannya. Buku ini mengisahkan seorang anak yang memiliki buku dengan sifat dan penampilan yang berbeda dengan ibu teman-temannya. Tampaknya kalimat A ini tidak sejalan dengan kalimat sebelumnya yang berbicara tentang kelemahan dan masih layaknya buku ini dipakai untuk anak-anak. Jadi, kalimat nomor 1 tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya. Selanjutnya, kalimat B, kertas yang digunakan terlalu tipis dan penjilitan bukunya kurang kuat sehingga mudah. Ini merupakan kelemahan fisik buku, bukan isi. Paragraf tersebut berkaitan dengan isi. C, sampul depan yang digarap kurang maksimal. Kalimat C mirip dengan kalimat B. Maka kalimat C dan kalimat B bukan merupakan jawaban. Yang berkaitan dengan kalimat sebelumnya dan kalimat isi yaitu pada kalimat D. Banyak sekali hikmah cerita sehingga dengan membacanya anak-anak akan belajar menjadi anak yang berkarakter. Kalimat sebelumnya menggunakan kata anak-anak, kemudian kalimat jawaban juga menggunakan anak-anak. Selanjutnya soal nomor 8. Bacalah kutipan teks tanggapan berikut. Soal ini berkaitan dengan kata berimbuan. Kata berimbuan, kata yang mendapatkan imbuan. Kata berimbuan adalah kata asal yang mendapatkan imbuan. Paragrafnya sebagai berikut. Lukisan Affandi yang selalu opsinya atau pilihannya menempatkan, penempatan, kemudian ditempatkan. Sebenarnya dengan melihat bentukan kata yang dipakai pada opsi jawaban-jawabannya, kita sudah bisa memprediksikan dengan pasti bahwa jawabannya ada pada A, karena A ini merupakan kata kerja. Kita perhatikan kalimat pertama, lukisan Affandi yang selalu menempatkan, tidak mungkin diisi dengan kata benda. Kita lanjutkan kalimatnya. Lukisan Affandi yang selalu menempatkan matahari sebagai bagian dari objek utama. Penempatan matahari nampak unik seolah sang pelukis mengambil perspektif posisi di balik matahari. Keunikan ini hanya dimiliki oleh Affandi sebagai cara sudut pandang dia dalam berekspresi. Sebagai seorang pelukis maestro ternama, ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik yang menjadikan lukisan ini istimewa. Jawabannya ada pada huruf A. Soal nomor 9. Mengenai konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung. Kata yang menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Dalam paragraf tersebut, konjungsi yang dimaksudkan adalah menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, baik antar kalimat atau intra kalimat. Kita bisa memperkirakan bahwa jawabannya bukan kata jika. Kalau kita membaca dengan cermat, jawabannya ada pada huruf D. Coba kita baca secara lengkap paragrafnya. Sumber berorientasi opini seperti editorial, surat kabar, perbincangan di radio atau televisi dapat bernilai untuk menemukan bagaimana pikiran orang lain tentang topik yang sama. Sudah ada tanda titik, dilanjutkan dengan kata namun. Namun, tetap hati-hati, jangan mengandalkan satu sumber saja. Jika menggunakan banyak sumber, pastikan membaca ragam sudut pandang, bukan hanya satu sisi. Dengan demikian, konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah kata namun. Soal terakhir untuk sesi kali ini, bacalah paragraf berikut masih dengan kata tugas yang sebenarnya memiliki kesamaan dengan kata konjungsi. Kita baca paragrafnya.
Transportasi air dan mineral pada trakea berlangsung melalui perforasi ini. Terlihat setelah kalimat ini ada tanda koma. Dengan demikian, kita bisa meyakini bahwa jawabannya dengan kata sedangkan. Pilihan yang menggunakan kata sedangkan, huruf B dan huruf D. Mengapa tidak menggunakan kata maka atau namun? Kalau menggunakan kata maka, tidak ada tanda koma, sedangkan menggunakan kata namun harus didahului dengan tanda titik, karena kata namun merupakan kata tugas atau konjungsi antar kalimat. Persoalannya sekarang, apakah jawaban B atau D? Kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Sel-sel pembentuk trakea tersusun sedemikian rupa, maka atau sehingga. Biasanya kata sedemikian rupa berpasangan dengan kata sehingga, maka jawabannya ada pada D. Sedemikian rupa sehingga membentuk deretan sel memanjang membentuk pipa panjang kapiler. Demikian untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Sampai bertemu lagi pada soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.